Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rananto Fitriadi selaku pembimbing tugas akhir saya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hafid Munawir dan juga Ibu Mila sebagai penguji dalam seminar proposal tugas akhir ini yang dilaksanakan secara daring. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alca Yoga Utama, NIM saya D600160014. Di sini saya ingin menyampaikan hasil dari proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Postur Kerja pada Lini Produksi Furnitur menggunakan metode Quick Exposure Check atau QEC. Yang studi kasusnya saya mengambil di PT Rakabu Sejahtera di Sragen, Jawa Tengah. Nah, untuk penyampaian materi di sini saya bagi menjadi 4. Yang pertama saya akan menyampaikan mengenai latar belakang, kemudian yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang terakhir ada metode penelitian. Langsung saja ke bagian pertama, latar belakang. Furnitur merupakan suatu perabotan rumah tangga yang digunakan untuk menyimpan barang, tempat duduk, tempat tidur, ataupun tempat menulis yang berupa meja, kursi, ataupun tempat meletakkan benda di atasnya. Nah, salah satu bahan baku yang sering digunakan dalam pembuatan furnitur merupakan bahan baku kayu jati. Karena kayu jati dipercaya memiliki struktur dan juga grade yang baik, sehingga tentunya kualitas furnitur tersebut akan semakin baik. Seperti yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan furnitur juga sangat banyak sekali. Sebagai contoh, ada tempat tidur seperti kasur, kemudian ada meja, kemudian ada kursi, ada almari, kemudian ada rak sepatu dan sebagainya. Nah, kemudian pada umumnya sistem produksi di perusahaan Indonesia sudah menggunakan alat modern untuk menunjang kegiatan produksinya. Namun tetap saja masih ditemui beberapa kegiatan masih menggunakan MMH atau material manual handling. Manual material handling sendiri adalah proses membawa secara manual baik dari material atau produk pada bidang industri. Pemindahan dan pengerjaan produk secara manual apabila tidak dikerjakan secara ergonomis maka akan menimbulkan kecelakaan dalam industri bekerja. Nah, apabila kegiatan MMH tersebut dilaksanakan secara terus-menerus dan dilaksanakan dengan cara yang tidak baik, tentunya hal tersebut akan berdampak buruk terhadap tubuh operator itu sendiri, dapat menimbulkan cedera dan sebagainya. Kemudian untuk pelaksanaan pengamatan ini saya mengambil lokasi di PT Rakabu Sejahtera. PT Rakabu Sejahtera merupakan salah satu perusahaan pembuatan furnitur yang berlokasi di Desa Sambiretno, Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah. Nah, PT Rakabu Sejahtera sendiri memproduksi furnitur dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama pembuatan furnitur barkor, dan yang kedua pembuatan macam-macam furnitur menggunakan bahan baku kayu jati. Nah, dalam hal tersebut saya menggarisbawahi mengenai pembuatan furnitur dengan menggunakan kayu jati. Kemudian dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah, yaitu analisis resiko terjadinya cedera operator furnitur yang masih menggunakan kegiatan manual material handling atau MMH pada PT Rakabu Sejahtera menggunakan metode Quick Exposure Check atau QEC. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi beban kerja pada fisik operator pada pembuatan furnitur yang masih melakukan kegiatan manual material handling. Kedua, menganalisa risiko terhadap aktivitas yang dilakukan oleh operator pada proses pembuatan furnitur. Yang ketiga, memberikan usulan perbaikan guna mengurangi risiko cedera pada operator. Nah, kemudian di sini dijelaskan lagi metode penelitian. Mungkin di kamera kurang jelas, tapi di sini akan saya bacakan. Yang pertama dilakukan saya melakukan studi pendahuluan dan kemudian dilakukan juga studi literatur, kemudian langsung dicari rumusan masalahnya, kemudian tujuan penelitian, kemudian setelah didapatkan tujuan penelitian dapat dilaksanakan pengumpulan data. Dari pengumpulan data tersebut
akan dilakukan pengolahan data, dan jika hasil pengolahan data tersebut apakah perlu dilakukan, hasilnya buruk dan perlu dilakukan perbaikan, maka akan dilakukan usulan perbaikan. Jika ternyata hasilnya tidak buruk, maka akan langsung dilaksanakan analisis kesimpulan, dan dilaksanakan analisis kemudian akan diambil kesimpulan dan juga saran. Kemudian pembahasan di sini akan membahas mengenai metode yang akan saya lakukan. Metode yang akan saya gunakan adalah metode Quick Exposure Check atau GEC. Metode Quick Exposure Checklist atau GEC merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai risiko kerja yang berhubungan dengan gangguan otot di tempat kerja. Metode GEC mempunyai tingkat sensitivitas dan kegunaan yang tinggi, mudah diterima secara luas. Penilaian dapat diselesaikan dengan cepat dan dapat memberikan evaluasi tempat kerja dan desain lengkap. Selain itu, GEC digunakan untuk mengetahui risiko cedera pada otot rangka MSDS yang menitik beratkan pada tubuh bagian atas, yakni punggung, leher, bahu, dan pergelangan tangan. Kemudian ada juga kelebihan dari metode GEC sendiri, yaitu metode GEC mempertimbangkan dari dua sudut. Yang pertama dari sudut pengamatnya sendiri, kemudian yang kedua langsung dari operator, sehingga pengambilan data dapat dikurangi tingkat kebiasaannya. Kemudian ada tahap-tahapannya. Yang pertama tahapan pengukuran oleh peneliti, kemudian langsung dilanjutkan pengukuran oleh pekerja atau operator, dilanjutkan juga oleh pengolahan kuesioner, dilanjutkan oleh perhitungan exposure level, kemudian langkah berikutnya akan dilakukan penentuan tindakan dari nilai exposure level. Nah, ini yang pertama yang akan dilakukan, pengukuran oleh peneliti. Pengukuran ini dilakukan dengan cara kuesioner. Nah, di sini sebagai peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan kepada pekerja. Nah, pengamatan tersebut akan digunakan untuk mengisi kuesioner dari pengamat ini sendiri. Nah, kemudian selain kuesioner dari pengamat, juga ada kuesioner yang dibagikan untuk operator itu sendiri. Nah, di sini tentunya kuesioner untuk operator dan juga pengamat memiliki isi dan kegunaan yang berbeda-beda untuk setiap penilaiannya. Nah, kemudian akan dilakukan rekapitulasi kuesioner. Nah, di sini hanya direkap saja sebenarnya untuk mempermudah untuk pengerjaan berikutnya. Nah, kemudian langsung akan dilakukan pengolahan kuesioner. Pengolahan kuesioner di sini untuk mendapatkan hasil exposure score. Nah, kemudian dapat kita lihat dari kuesioner 2 tadi yang sudah kita rekap, kemudian akan diolah oleh tabel di sebelah sini untuk didapatkan nilai exposure score-nya. Nah, dari nilai exposure score tersebut kita dapat melihat exposure levelnya seperti apa. Apakah operator tersebut atau stasiun kerja tersebut termasuk memiliki exposure level yang seperti apa dan juga pada bagian apa. Nah, di sini pada skor dibagi menjadi ada bagian punggung, bahu, kemudian ada pergelangan tangan dan juga leher. Nah, di sini juga kita dapat mengetahui apakah masing-masing anggota tubuh tersebut memiliki nilai exposure level yang low, moderate, high, atau very high seperti itu. Nah, kemudian dari nilai exposure level tersebut kita dapat mengetahui tindakan yang akan kita laksanakan berikutnya seperti apa. Nah, dari nilai exposure level tersebut kita masukkan kepada rumus ini dan didapatkan hasil berupa berapa persen. Nah, hasil berapa persennya tersebut dapat kita jadikan acuan. Tabel ini sebagai acuan. Apakah action tersebut sekiranya aman atau perlu dilakukan sampai harus dilakukan penelitian dan perubahan yang sepatnya. Nah, hal tersebut tergantung nilai dari exposure levelnya. Dari range berapa hingga berapa persen, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Terakhir saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Raranto, Bapak Habib Munawir dan juga Ibu Mila. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.